hingga lengan kanannya yang putus tumbuh kembali dengan daging segar yang terlihat jelas oleh mata. Tandunya pengantin dari dunia bawah pun turun perlahan diiringi nyanyian para penjaga arwah. Wanita yang baru keluar dari penjara 3 hari akhirnya benar-benar terbangun sebagai seorang hakim dunia bawah. Dan hal pertama yang ia lakukan adalah bergegas ke pesta penyambutan yang disiapkan keluarga berkuasa untuknya. Untuk membuat keluarga yang menjebloskannya ke penjara dan memutuskan tangannya selama 3 tahun terakhir membayar harga yang sangat mahal. 3 hari sebelumnya, wanita itu hanyalah seorang putri keluarga kaya yang terpenjara, dipermainkan dan dihina. Namun kebangkitan hakim dunia bawah benar-benar mengubah nasibnya. Karena identitas aslinya adalah reinkarnasi ke-10 hakim dunia bawah, yang seharusnya setelah mati kembali ke neraka. Namun karena difitnah dan mati dalam keadaan teraniaya, jika tidak diselamatkan dia akan menjadi roh jahat. Selamanya tidak bisa bereinkarnasi. Maka tubuh aslinya di dunia bawah mengirimkan kembali kekuatan hakim ke dalam dirinya. Seiring masuknya kekuatan itu, salju turun deras dari langit. Berbagai kekuatan merasakan aura hakim dunia bawah. Dan menyadari 3 hari lagi sang hakim akan bangkit sepenuhnya. Mereka pun mulai menyiapkan pesta penyambutan. Hingga kekuatan hakim masuk sepenuhnya. Kakaknya datang menjemputnya keluar dari penjara. Melihat kakaknya, dia tidak ingin lagi punya hubungan apapun dengan mereka. Kakaknya yang marah langsung mencaci maki, mengatakan dia tidak tahu berterima kasih, dan memaksanya ikut pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, adik tirinya menyambut dengan penuh keramahan. Namun diam-diam membisikkan bahwa semua siksaan di penjara adalah rencananya. Mendengar itu wanita langsung menamparnya tanpa ragu. Hal itu justru memancing tuduhan dari seluruh keluarga. Kakaknya bahkan berusaha menarik tangan wanita untuk membela adik tirinya. Namun saat menariknya, dia menyadari tangan itu hanyalah tangan palsu. Semua orang pun terdiam. Adik tirinya dengan sombong mengatakan itu hanyalah upaya wanita untuk mencari perhatian mereka. Karena semua sipir di penjara adalah orang-orang kakaknya. Tidak mungkin ada yang berani menyakitinya. Ibu tiri demi menutupi kebenaran, langsung menuduh wanita mengada-ada untuk menjebak adik tiri, lalu melarangnya duduk di meja makan. Mendengar itu wanita langsung membalikan meja, dan memperingatkan semua orang, kalau dia tidak makan, maka tidak ada yang boleh makan. Lalu dengan marah meninggalkan rumah. Namun dia tahu, hal terpenting sekarang adalah segera membangkitkan kekuatan hakim. Keesokan harinya, dia duduk bersila di kamar untuk berlatih. Namun saat baru keluar, dia melihat adik tirinya memakai gaun peninggalan ibunya sambil pamer. Melihat itu dia langsung marah. Baru saja ingin menghukumnya, malah terlihat oleh kakaknya. Kakaknya buru-buru berlari menghampiri dan menolong adik tirinya, lalu memarahi wanita karena menindas adik tirinya. Adik tiri berpura-pura menangis, mengatakan dia hanya merasa gaunnya bagus, lalu melepaskannya dan melemparkan ke lantai, sambil memohon dirinya tidak bermaksud jahat. Adegan itu justru membuat kakaknya semakin yakin wanita tidak masuk akal. Demi menenangkan kakaknya, adik tirinya bahkan menyarankan agar besok di pesta penyambutan, gelang peninggalan ibu diserahkan untuk dipersembahkan kepada hakim dunia bawah. Mendengar itu wanita benar-benar murka, hendak menghukumnya di tempat. Namun teriakannya langsung memanggil seluruh keluarga. Kakaknya yang melihat itu langsung menampar wanita dengan keras, dan memakinya sebagai pengacau. Pertengkaran pun membuat gelang itu jatuh dan pecah. Hubungan terakhir mereka sebagai kakak adik pun benar-benar hancur. Wanita pun memutuskan mengeluarkan kekuatan hakim, merebut pistol di pinggang kakaknya, lalu menembakkan 1 peluru kepada setiap anggota keluarga, sebagai akhir dari semua ikatan. Setelah kembali ke kamar, kekuatan hakim dalam tubuhnya akhirnya bangkit sepenuhnya. Lengan yang hilang pun pulih seperti semula. Gejolak kebangkitannya segera mengguncang 3 alam.